Mendengar kabar Nyimas Baduran telah meninggal, pihak Keraton Cirebon sangat menyayangkan hal tersebut, sehingga diutuslah putri dari Nyimas Baduran sendiri yang bernama Nyimas Pulung Ayu dengan didampingi Pangeran Jayalelana untuk menguburkannya secara layak. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Desa Suranenggala Cirebon dengan judul Wasiat Nyimas Baduran. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, sejarah Bedulan berawal pada tahun 1556 yang saat itu tanah Bedulan masih merupakan hutan rimba yang tak berpenghuni dan dibawa kekuasaan kerajaan Cirebon yang saat itu kerajaan Cirebon diperintah oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Syekh Sunan Gunung Jati. Dan pada saat itu kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, sehingga Cirebon membina hubungan diplomatik dengan Demak yang saat itu merupakan kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa. Adanya keterkaitan sejarah antara Babat Bedulan dengan Astana Gunung Jati, sehubungan dengan direbutnya wilayah Jakarta atau saat itu yang bernama Sunda Kelapa oleh Portugis pada tahun 1561 Masehi, maka kerajaan Demak yang saat itu diperintah oleh Raden Patah sangat khawatir dengan Portugis, sehingga kerajaan Demak memerintahkan seorang panglimanya yang bernama Fatahillah dengan sekitar 30.000 tentaranya untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang saat itu dirubah namanya oleh Portugis menjadi Republik Batav atau yang lebih dikenal dengan nama Batavia. Oleh karenanya, kesempatan itu tidak dilewatkan oleh pihak Cirebon untuk membantu pihak Demak yang ingin menyerang Sunda Kelapa, karena pihak Cirebon pun merasa terancam dengan adanya Portugis di Sunda Kelapa saat itu, sehingga pada tahun 1562 pihak kerajaan Cirebon mengutus seorang panglima wanita yang bernama Nyimas Baduran untuk menyiapkan sebuah tempat yang akan digunakan sebagai persinggahan sementara pasukan Demak yang akan menyerang Batavia. Sehingga diutuslah Nyimas Baduran untuk menyiapkan tempat persinggahan tersebut, dan dengan seizin dari Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang, bahwa Nyimas Baduran dipersilakan menebang hutan yang tak bertuan yang terletak di sebelah utara pelabuhan Muara Jati atau yang sekarang wilayah Celancang. Dan sebelum berangkat, Nyimas Baduran dibekali jimat oleh Mbah Kuwu Cirebon berupa selendang, yang menurut Mbah Kuwu selendang itu Nyimas Baduran akan sangat berguna dalam melaksanakan tugasnya untuk membuka lahan hutan tersebut. Sesampainya di wilayah hutan sebelah utara pelabuhan Muara Jati, Nyimas Baduran menebang pohon dan mengumpulkan rerumputan kering yang kemudian sampai kelelahan. Dan berpikirlah Nyimas Baduran, seandainya ia seorang diri menebang pepohonan, rasanya tidak akan sanggup untuk menampung sejumlah pasukan Demak yang sangat banyak, sehingga ia beristirahat untuk membakarnya. Dan setelah rerumputan ilalang yang terbakar membumbung asapnya ke angkasa, kemudian Nyimas Baduran menyabotkan selendangnya ke bara api tersebut, agar api tersebut cepat merambat, agar api tersebut cepat membabat. Sambil menyabatkan selendang, ia mengucap, sampai di mana bara api ini terjatuh,
maka tempat tersebut adalah Tanah Baduran. Setelah bara padam, Nyimas Baduran kemudian berkeliling untuk memastikan batas-batas wilayahnya, dan akhirnya bara tersebut jatuh sampai wilayah desa Bojong dan batas desa Bakung, sehingga Ki Gede Bakung merasa tersinggung dengan Nyimas Baduran yang menurutnya telah merampas tanahnya, sehingga terjadi pertikaian atau perkelahian antara Ki Gede Bakung dengan Nyimas Baduran di wilayah tapal batas Bakung dengan Tanah Bedulan sekarang. Konon katanya perkelahian itu sampai berlangsung berminggu-minggu, sampai keduanya kehabisan tenaga dan kesaktiannya, sehingga sampai pada saat Ki Gede Bakung merasa kalah dan mundur. Tetapi kemudian ada tanaman labu hitam yang tersangkut di kaki Nyimas Baduran, sehingga terjatuh. Melihat hal seperti itu, Ki Gede Bakung menghunuskan kerisnya sehingga Nyimas Baduran terluka. Tetapi Nyimas Baduran tidak hanya diam, sempat juga menusukkan kerisnya ke tubuh Ki Gede Bakung, sehingga Ki Gede Bakung tewas di tempat itu. Tetapi luka tak lama setelah Ki Gede Bakung meninggal, Nyimas Baduran pun menyusul, tidak kuat. Tetapi sebelum Nyimas Baduran meninggal, beliau sempat berpesan kepada anak cucu agar kelak jangan menanam pohon labu hitam tersebut di Tanah Bedulan. Sehingga sampai sekarang masyarakat Bedulan tidak ada yang berani menanamnya. Mendengar kabar Nyimas Baduran telah meninggal, pihak Keraton Cirebon sangat menyayangkan hal tersebut, sehingga diutuslah putri dari Nyimas Baduran sendiri yang bernama Nyimas Pulung Ayu, dengan didampingi Pangeran Jaya Lelana untuk menguburkannya secara layak, dan meneruskan tugasnya untuk mempersiapkan sebuah padukuhan sebagai persinggahan pasukan Demak yang akan tiba. Dan kemudian dirampungkanlah tugas Nyimas Baduran oleh Pangeran Jaya Lelana yang dibantu dengan Nyimas Pulung Ayu. Dan setelah itu Nyimas Pulung Ayu memutuskan untuk tinggal di daerah Baduran untuk meneruskan dan merawat kuburan dari sang ibunya. Setelah itu pada tahun 1563 datanglah tentara Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, dan diseranglah Batavia dan Portugis pun dapat dikalahkan, dan kemudian Republik Batav diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kota kemenangan, dan Jayakarta sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Setelah ditaklukkannya Batavia pada tahun 1563, maka banyak dari tentara Demak yang memilih untuk tinggal di Padukuhan Baduran, sehingga Padukuhan Baduran yang sebelumnya hanya tempat persinggahan kini menjadi sebuah padukuhan yang ramai akan penduduknya. Dan pada tahun 1565 Baduran resmi menjadi sebuah desa yang dikepalai oleh seorang aku, yaitu Kuwu Wertu. Kemudian pada tahun 1576 Desa Baduran dinaikkan statusnya menjadi Pademangan dengan seorang Demang, Pangeran Jaya Lelana, menjadi Demang yang bergelar Adipati Suranenggala. Kemudian pada tahun 1782, pihak kerajaan Cirebon yang saat itu sudah lemah wilayahnya sedikit demi sedikit dikuasai oleh pihak Belanda atau VOC. Saat itu Jenderal Van Houtman sebagai ajudan daripada De Gles memerintahkan agar Pademangan Baduran dihilangkan dan diambil alih kekuasaannya oleh Residen Cirebon yang bermarkas di Kerucuk sekarang. Dan Tanah Bedulan dibagi dua menjadi Karangreja dan Tanah Baduran. Dan mulai saat itu nama Baduran berganti menjadi Bedulan
menggunakan logat Belanda dan Bedulan menjadi desa kembali. Kemudian pada tahun 1952, Bedulan dipecah menjadi dua bagian, yaitu Desa Suranenggala Kidul atau Bedulan Kidul dan Suranenggala Lor atau Bedulan Lor. Kemudian pada tahun 1982, Bedulan Lor berpecah kembali menjadi dua desa, yaitu Suranenggala Lor dan Suranenggala, dan Bedulan Kidul dipecah menjadi dua desa pula, yaitu Desa Suranenggala Kidul dan Suranenggala Kulon. Dan menurut Perda nomor 17/02/12/12 tahun 2006, Suranenggala dijadikan nama kecamatan secara resmi, dan sampai sekarang Suranenggala adalah nama desa dan kecamatan, dan nama Bedulan adalah nama dari persatuan dari desa-desa tersebut. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Suranenggala atau yang lebih dikenal dengan nama Desa Badulan dan wasiat Nyimas Baduran. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap penduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.